أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmatnya, cucuran kasih sayangnya, tahun lalu kita belum boleh berkumpul seperti ini. Alhamdulillah, tahun ini kita dapat berkumpul dengan bebas. Ini nikmat yang luar biasa. Bapak Ibu masih ingat tahun lalu udara sesegar ini kita pakai masker, benar nggak? Aneh ya. Negeri sebersih ini udaranya, kita kemana-mana pakai masker. Dan semua kita menjerit, ya Allah, ini kenapa, ini kenapa. Dulu lebih bahaya batuk daripada kentut, ya Bu ya. Sekarang udah normal lagi. Maka ini wajib disyukuri. Alhamdulillah. Kita berterima kasih juga tentunya yang mengajarkan rasa syukur ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kepada para umara, para ulama, wabil khusus bupati, wakil bupati, dan semua forum koordinasi pimpinan daerah yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu. Wa akhasul khusus yang teristimewa, saudara-saudariku yang hadir malam hari ini. Dingin gak Bapak Ibu? Apa kegerahan? Alhamdulillah, ini acara puncak saya dalam rihlah Sumatera Barat dan Riau. Puncaknya di Indragiri Hulu. Tadi siang kami masih di pulau apa namanya tadi? Hidayat Baru. Di sana ada kuburan seorang wali Allah namanya Syekh Abdurrahman Siddiq Al-Banjari, mufti Indragiri di zaman itu. Alhamdulillah malam ini sudah sampai lagi di sini. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah tahun ini jalan kemanapun nggak perlu pakai masker. Tapi masih ada 1-2 provinsi yang saklek. Ya, 1-2. Beberapa kabupaten yang saklek masih ada. Tapi alhamdulillah Indragiri Hulu sudah mulai bebas. Kita bersyukur dengan ini semua. Bapak Ibu saudara-saudari dimulakan Allah, mengadakan acara kajian di akhir tahun bukanlah untuk menyaingi orang mengadakan tahun baru. Tidak, kita nggak perlu saingan. Kita punya acara sendiri. Dalam kamus kita, perayaan tahun baru atau apapun itu bab tradisi yang diambil dari seberang sana. Kalau tradisinya negatif, ya tinggal kita ganti dengan tradisi yang positif. Cuma ada yang salah mulu. Kita maulid salah, kita buat kajian malam minggu salah, nyebut minggu aja salah. Apalagi buat kajian malam tahun baru, semua salah. Yang benar dia aja buat kajian mingguan diganti pakai ahad pagi, baru namanya jadi sunnah. Suka-suka ngasih istilah. Bagi kita umat Islam, semua malam itu baik. Dan nikmatnya umat Sayyidina Muhammad SAW boleh bermaulid kapanpun. Jadi kita nggak perlu nunggu tanggal tertentu untuk merayakan kelahiran Nabi kita.
Cuma secara simbolis betul 12 Rabiul Awal, tapi kapanpun boleh. Dan sepanjang saya bersafar di negeri kita ini, negeri yang diberkahi oleh Allah adalah negeri yang paling banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga ke depan Kabupaten Indragiri Hulu dan sekitarnya, Riau secara umum, Indonesia lebih umum lagi, menjadi negara yang bersolawat. Amin ya rabbal alamin. Dalilnya apa? Sederhana. Dalilnya para kiai, para asatis, para mursyid sudah hafal. Gak hafal Arabnya, hafal terjemahannya. Man shalla alayya sallallahu alaihi asyara marrat. Siapa yang bersolawat kepadaku sekali, Allah bersolawat, mengirimkan, mencurahkan kasih sayangnya, rahmatnya kepadanya 10 kali lipat. Jika rahmat Allah turun di satu negeri, maka berkah akan melimpah ruah. Rahmat itu akan menerbitkan orang-orang yang penuh kasih sayang. Maka sepanjang pun kami berjalan di muka bumi, negeri yang paling banyak sholawat, orang-orangnya paling santun, masyarakatnya paling banyak bersyukur, para pemimpin pun amanah dan adil, umaroknya patuh kepada ulamanya, ulamanya tidak mencaci umaroknya, umaroknya tidak benci dengan ulamanya, ulamanya mau memimpin para umaroknya. Sungguh indah jika negeri seperti itu. Itulah yang kita impikan dengan sebutan baldatun thayyibatun, negeri yang thayyibah, negeri yang baik, yang penuh berkah. Kita doakan negeri kita, negeri yang seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Namun tidak ada yang sempurna sesempurna Rasulullah SAW. Sahabat Nabi Abu Bakar memerintah, keluarga Sayyidina Ali kurang suka, Fatimah kurang berkenan. Omar memerintah, Sayyidina Ali pun kurang suka. Utsman memimpin, banyak juga keluarga yang tidak suka. Akhirnya Sayyidina Utsman mati dibunuh. Sahabat Nabi itu pun masih berperan urusan pemerintahan dan politik. Meninggal Sayyidina Utsman, peranglah Sayyidina Ali dengan Sayyidatuna Aisyah, perang juga Sayyidina Ali dengan Sayyidina Muawiyah. Coba perhatikan, sahabat Nabi dijamin masuk surga, tapi kalau bicara politik mereka tidak ada yang sepakat. Berarti tidak ada istilahnya partai surga, partai neraka. Yang ada hanyalah orang-orang yang sedang berijtihad, mau berjuang. Menurut dia ingin berbuat adil. Tapi kita tunggu saja penilaian Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ini sudah dekat tahun 2023 pertengahan, itu resmi para calon-calon politikus kemudian mendeklarasikan dirinya. Mungkin tahun depan agak sedikit hot dan panas. Semoga ulama-ulama kita mampu mengademkan dan menenangkan umatnya. Amin ya rabbal alamin. Semoga para ulama tidak terpancing untuk mengata-ngatai orang yang tidak perlu dikata-katai. Suatu kali Sayyidina Muhammad SAW dalam hadis Imam Muslim, hadisnya sahih, mengatakan, sebaik-baik pemimpin adalah yang mendoakan rakyatnya dan rakyatnya mendoakannya. Dia mencintai rakyatnya, rakyatnya pun mencintainya. Seburuk-buruk pemimpin, pemimpin itu membenci rakyatnya, rakyat pun benci dia. Pemimpin melaknat rakyatnya, rakyat pun melaknat dia. Itu seburuk-buruk pemimpin. Maka jika ingin negeri ini baik, mulailah mendoakan sesama. Tidak usah kita bicara pemimpin politik dahulu.
Pemimpin keluarga adalah suami, pemimpin anak-anak tentu ibunya. Mulailah mendoakan pemimpin dari keluarga. Kalau sudah mulai mendoakan pemimpin keluarga, kita akan mulai mendoakan pemimpin RT rukun tetangga. Nanti akan mulai ke RW, mulai kepada kelurahan desa, mulai camatnya, mulai bupati, wali kotanya, gubernurnya, lalu baru presidennya. Tapi karena kita ini suka mengumpat pasangan sendiri, suka tidak mendoakan kebaikan pemimpin rumah tangga sendiri, apalagi mendoakan pemimpin negeri. Jadi negeri ini ciri-ciri umatnya diberkahi, umatnya suka mendoakan kebaikan, bukan mengumpat. Saya yakin yang di depan saya esok hari, bahkan mulai malam ini, mulai mendoakan kebaikan untuk para ulama dan umara. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang mulakan Allah, ayat yang dibaca oleh qori kita tadi, ayat yang sering didengar oleh para laki-laki ini ketika khutbah Jumat, tapi mungkin ibu-ibu jarang dengar. Ayatnya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Insyaallah kita akan mencoba menggali ayat ini. Semoga Allah mengizinkannya kita membicarakan ayat ini dan tidak menjelaskannya dengan hawa nafsu. Untuk itu mari kita baca surah Al-Fatihah. Semoga Allah buka pikiran hati kita untuk membaca ayat ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ayatnya berbunyi, wahai orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu. Bapak Ibu, iman itu di lisan atau di kolbu? Di mana Bapak? Kolbu, hati. Bukan di omongan, kan juga pada otak, tapi ada di dalam kolbu. Tapi iman ini, iman itu artinya percaya. Rasa percaya ini bisa melemah. Maka Nabi SAW mengatakan, jaddidu imanakum. Hadis Imam Ahmad, hadisnya hasan, bagus. Wahai sahabatku, umatku, segarkan, jaddidu, jadikan imanmu jadi baru, perbaharui imanmu. Berarti perbaharui tempat iman itu bercokol, yaitu kolbu. Lalu sahabat-sahabat bertanya, wahai baginda Rasulullah, bagaimanakah cara kami menyegarkan iman? Lalu Nabi SAW menjawab, aktsiru min qauli la ilaha illallah. Hadis ini sering kita dengar, cuma sayang jarang kita amalkan. Aksiru artinya perbanyaklah, ulang-ulanglah, sebut-sebutlah, hitung-hitunglah kalimat la ilaha illallah. Kenapa? Karena la ilaha illallah itu kalimah yang melibatkan badan, pikiran, lisan, dan kolbu. La ilaha berarti menolak semua Tuhan, semua sandaran, semua tempat mengadu, illallah kecuali tempat hati bergantung, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, membaca la ilaha illallah itu ada tekniknya. Silakan pelajari ini kepada ahlinya, ahli-ahli zikir di surau-surau zikir. Maka maksud Nabi mengatakan ini, pelajarilah caranya kepada ahlinya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Belajar kepada mereka.
bukan ngejek ahli zikir. Saya sedih sekali kok ada bapak-bapak, ibu-ibu, bahkan orang yang disebut kiai atau ulama, tuan guru, mengejek, menghina orang baca tahlil la ilaha illallah berjamaah. Apakah dia tidak faham hadis Nabi SAW ini? Dahulu di zaman Sayyidina Umar, Nabi SAW juga masih hidup. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Ada riwayat yang dhaifnya, ada yang hasannya. Beliau mendengar ada orang zikir keras-keras, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dikira itu orang majnun, gila atau ria. Diadukanlah kepada Sayyidina Nabi SAW. Apa kata beliau? Aktsiru min qawli la ilaha illallah. Justru banyak-banyaklah baca la ilaha illallah, hatta yaqulul munafiqun mura'un, sehingga orang munafik akan menuduh orang yang baca la ilaha illallah itu orang ria, orang yang suka buat-buat, orang yang cari perhatian. Aneh, orang baca la ilaha illallah di mana riaknya? Justru obat ria, obat ingin dipuji orang, takut dicaci maki orang, obatnya adalah la ilaha illallah. Jadi aneh kalau ada kiai, ustadz, buya, tuan guru, apalagi tamat kampus Islam, Timur Tengah kah, dalam negeri kah, mengatakan hal serupa. Ini tidak perlu masalah mazhab NU, Muhammadiyah, Syafi'i, tidak Syafi'i. Ini masalah ikut Nabi atau tidak ikut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tinggalkanlah istilah, oh saya ini organisasinya A, B, C. Gak usah. Nabi berbicara begini, belum ada NU dan Muhammadiyah, belum ada Tarbiyah, belum ada Wahabi dan Aswaja. Nabi sudah mengatakannya. Aktsiru min qawli la ilaha illallah. Banyak-banyak baca la ilaha illallah. Oh, kawan kita pakai ayat karena dia tamatan pesantren atau kampus Islam. Dibacalah sebuah surat. Surah Al-A'raf ayat 205. Wazkur rabbaka fi nafsik. Sebut nama Allah dalam dirimu. Tidak lagi jahar, penuh tadarruk dan rasa takut, bukan lagi jahar daripada qaul. Ayat ini menyuruh jenis zikir kedua, disebut zikir khafi, zikir yang hanya di dalam qalbu. Perintahnya sebutlah nama Allah dalam qalbu. Itu bukan larangan zikir keras. Siapa yang mengatakan ini? Imam ahli hadis bernama Imam Nawawi dalam kitab Al-Azkar An-Nawawiyah. Kata beliau, zikir itu ada yang keras, ada yang lembut, jamaah atau sendiri, lisan atau dengan qalbu. Semuanya boleh. Ayat-ayat ini tidak boleh diadu-adu. Yang mengadunya tanda orangnya tidak berpengetahuan. Orang kurang ilmu akan banyak yang dia adu-adu. Tapi kalau banyak ilmu, kata Imam Ghazali, dia melihat perbedaan itu berkah dan rahmat. Jamaah, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah. Jadi supaya kolbu ini imannya segar, apa yang kita baca? La ilaha illallah. Bacalah pagi 100 kali sebelum berangkat kerja. Nanti pulang sore-sore, kalau nggak bisa sendiri datang ke masjid, ke surau. Ikuti imamnya baca tahlil, jangan langsung kabur. Sungguh aneh orang hidup di zaman ini. Zikir berjamaah tidak mau, zikir sendiri pun ogah. Tapi buka handphone setelah assalamualaikum langsung dia tidak berpikir. Aneh nggak harga? Zikir nggak mau, tapi buka handphone mau. Zikir jamaah bid'ah, tapi buka status WA habis sholat tidak bid'ah.
Aneh. Itu baru potongan ya ayyuhallazina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Boleh juga kita sebut wahai orang-orang yang punya rasa percaya kepada Allah di dalam kalbunya. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Takwalah kepada Allah. Nah, ini lebih baik daripada menerjemahkan takut. Kepada para kiai, para asatidz, para pengkhotbah, sebaiknya menerjemahkan takwa cukup kata takwa, tidak usah gunakan kata takut. Ittaqullaha haqqa tuqatih, terjemahkan saja, bertakwalah dengan sebenar-benar takwa. Tidak usah terjemahkan takutlah sebenar-benar takut, karena takut dalam bahasa Indonesia konotasinya negatif. Sehingga bertengkarlah di zaman pandemi sedang marak. Kata seorang kiai marahin dokter, tidak boleh takut dengan pandemi, takut hanya kepada Allah. Nggak nyambung. Ternyata si kiai ketemu sama anjing galak takut, ketemu preman takut, ada razia polisi gemeteran takut. Udah berapa kali musyrik tuh. Maaf Pak Polisi ya, kita ngeliat baju Pak Polisi sering deg-degan nih Pak Polisi. Benar ya, Ustadz aja deg-degan, apalagi yang bukan Ustadz. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Jadi lebih tepat terjemahannya apa? Takwalah, itu aja. Apa kata Sayyidina Muhammad SAW? At-taqwa hahuna. Takwa itu tempatnya singgasananya di dalam dadamu, di dalam hatimu. Lalu bagaimana dengan terjemahan? Takwa itu memenuhi perintah, menahan, menghabiskan, menghentikan larangan. Itu baru salah satu terjemahan takwa. Takwa yang dicontohkan Nabi SAW, apa kata beliau? At-taqwa hahuna. Takwa itu di dalam kalbumu, di dalam dadamu, di dalam jantungmu. Nyambunglah ayat ini, munasabahlah ayat ini dengan ayat, dengan lafaz ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang yang percaya kepada Allah di dalam kalbunya, di dalam dadanya, sempurnakanlah rasa takut, rasa percaya, rasa harap kepada Allah di dalam kalbumu. Haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar takwa. Bapak Ibu saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, apa maksud ayat ini? Sederhana. Wahai orang beriman, fokuslah mengurus hatimu. Mulailah engkau serius merawat dadamu. Itu lebih kurang makna ayat ini. Kita ini lebih sering merawat wajah, ibu-ibu, bapak-bapak ini, karena kita hendak bertemu seseorang yang dibedakin muka apa lutut? Muka. Ini yang depan jawab duluan. Ibu, kalau mau ketemu seseorang yang dilihat muka apa dengkul? Yang dibedakin kulit tangan apa kulit muka? Bener ya? Kenapa? Karena orang yang mau menemui kita melihat wajah kita. Lalu apalagi ibu-ibu nih paling unik, bukan paling rumit. Kalau rumit itu bahasa bapak-bapak. Paling unik, baju harus rasi, jilbab harus rasi sama baju. Apalagi Bu? Sampai kaos-kaos kaki harus rasi ya. Rempong tapi unik Pak ya. Kalau Allah nggak ciptakan ibu-ibu ini nggak seru.
nggak ada keindahan di alam semesta. Walaupun negeri Indragiri Hulu itu indah, kalau nggak ada ibu-ibu indah nggak? Nggak indah. Benar Pak ya? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jika kita hendak berpesta, menghadiri pesta walimah resepsi, biasanya kita memperhatikan pakaian karena khawatir dipandang orang, maka pakaian dibagus-baguskan. Dalam teks keagamaan disebutkan wa tazawwadu, begitu Allah berfirman, berbekallah kamu, fa inna khairaz zadi taqwa, sebaik-baik bekal, sebaik-baik aksesoris adalah takwa. Berarti maksudnya di sini bukan pakaian zahir. Maksudnya bukan berarti orang